Hello guys, how are you today? I hope that everyone is fine. Okay, now you are with me again, yeah. And today we are going to talk about subject and object pronouns. So, once again, our topic today is about subject and object pronoun. Okay, before we discuss more about subject and object pronoun, let us answer this question ya. Kita jawab pertanyaan ini. What is pronoun? Ya, what is pronoun? So anybody knows what pronoun is? Ada yang tahu apa itu pronoun? Nah, in English, pronoun is any word that takes the place of a noun. Ya, jadi pronoun itu adalah kata yang menggantikan kedudukan atau tempat dari sebuah kata benda. Jadi sekali lagi pronoun adalah kata yang menggantikan kedudukan atau tempat dari kata benda. Makanya di dalam bahasa Indonesia pronoun itu biasa disebut dengan istilah kata ganti. Oke, sebelum kita jauh membahas tentang pronoun, please take a look at these examples ya, perhatikan contoh ini. I have two sentences here. The first one is Messi is a football player, and then the second one is he plays for Barcelona FC. Please take a look at to this second sentence ya, perhatikan kalimat kedua ini. Look at the word he ya, perhatikan kata he di situ. Nah, the word he in the second sentence is a pronoun ya. Jadi kata he di kalimat kedua ini kedudukannya adalah sebagai pronoun. Nah, the word he takes the place of the word Messi ya. Jadi kata he ini di kalimat kedua ini dia menggantikan kedudukan atau tempat daripada kata Messi. Jadi kalau saya bilang he plays for Barcelona FC, dia bermain untuk Barcelona FC. Siapakah dia? Dia yang dimaksud di situ adalah Messi. Jadi Messi digantikan oleh kata he. Makanya he disebut sebagai pronoun. Nah, now what is subject pronoun? Ya, what is subject pronoun? Apa itu subject pronoun? Nah, subject pronoun is a pronoun that does the action in a sentence ya. Jadi subject pronoun itu adalah pronoun yang di dalam kalimat itu kedudukannya dia adalah sebagai the doer ya, pelaku ya, pelaku yang melakukan action, yang melakukan tindakan, yang melakukan pekerjaan, aktivitas. Oke, perhatikan contoh ini. He plays for Barcelona FC ya. He plays for Barcelona FC. Now, the word plays in this sentence is the action ya. Jadi kata plays ini adalah actionnya, the verb, kata kerjanya, kegiatannya, pekerjaannya, apa yang dilakukan, actionnya ini, play ini, bermain. Nah, the word he in the sentence ya does the action. Jadi kata he ini yang melakukan action ini actionnya. Ini yang melakukan. Plays, bermain. Plays for Barcelona FC, bermain untuk Barcelona FC. Siapa yang bermain? He. Nah, makanya he ini disebut sebagai subject pronoun. The doer, ya, pelakunya, yang melakukan action. Okay. Nah, in English we have some kinds of subject pronoun. Ya, kita punya I itu untuk first person singular. Kemudian you, ya, you itu second person singular and plural ya. Kita pakai you. Kemudian kita punya he. Nah, he ini untuk menggantikan orang, ya, orang yang laki-laki, male, ya, male person, ya, kita pakai he. Jadi Dani nanti digantikan pakai he, kata gantinya, pronounnya he. Budi he, ya, Iwan he. Pokoknya male person pronounnya adalah he. Kalau female person
ya, kita pakai she. Anissa, berarti nanti kalau Anissa, kalau dia subjek pronoun, berarti kata gantinya adalah she. Kalau it itu dipakai untuk non-human, ya. It can be things, object, or animals, ya, singular, ya. Jadi it itu untuk benda, ya, atau binatang, singular, yang satu, ya. Misalkan the ball, berarti kata gantinya adalah it. The chair, the table, a cat, ya, berarti pakai it. Kalau we itu untuk you and I, ya, orang ketiga tunggal, ya. Sorry, ya. You and I pakai we. Dani and I nanti kata gantinya juga we. Nah, they itu untuk orang ketiga jamak, ya. Dani and Nisa nanti kata gantinya adalah they. Budi and Tony they. Pokoknya kalau lebih dari satu kita pakai they. Oke, untuk lebih jelas, to make it clear, perhatikan contoh ini. Ya. My father is a teacher. He works at school. Nah, kata he di kalimat kedua ini, ya, dia kedudukannya adalah sebagai subjek pronoun, menggantikan posisi atau tempat daripada kata my father, ya. Siapa he ini? He ini yang dimaksud adalah my father. Jadi di kalimat kedua kata my father ini digantikan oleh kata he. Oke, contoh selanjutnya, Anissa is my sister. She likes cat. Ya, kata she di kalimat kedua ini adalah subjek pronoun. Dia menggantikan kedudukan daripada kata Anissa. Jadi Anissa di kalimat kedua digantikan oleh kata she, ya, female person diganti oleh she. Yang selanjutnya, our classroom is great. It is clean and tidy. Nah, perhatikan kata it di sini. Kata it di sini di kalimat kedua ini dia adalah subjek pronoun menggantikan tempat atau kedudukan daripada kata our classroom, ya. Our classroom, ya. Ini our classroom digantikan oleh kata it. Ini kan objek, benda, satu, singular. Kata gantinya adalah it. Kemudian contoh selanjutnya, Donny and I are playing soccer. We like sport. Nah, kata we di kalimat kedua ini adalah subjek pronoun, ya. Dia menggantikan kedudukan daripada kata Donny and I. Jadi Donny and I di kalimat pertama digantikan oleh we di kalimat kedua. Oke, terakhir, Anita and Dina are friends. They are studying together. Nah, kata they di kalimat kedua ini kedudukannya adalah sebagai subjek pronoun. Dia menggantikan tempat atau kedudukan daripada kata Anita and Dina yang ada di kalimat pertama. Siapa they yang dimaksud ini? Siapakah mereka? Ya, Anita and Dina, ya. Jadi Anita dan Dina di kalimat kedua digantikan oleh kata they. Oke? Any question about subject pronoun? I don't think so. Oke, sekarang kita lanjutkan. Now go on to the next discussion, ya. Tentang apa? Tentang object pronoun. Kalau tadi subject pronoun, kalau ini object pronoun. So, what is object pronoun? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan dulu contoh berikut ini, ya. Look at this example. So I have two sentences here. The first one is Anissa likes cat, and then the second one, I always see her playing with the cat every day. Perhatikan kata her, ya. Look at the word her here, ya. Kata her di kalimat kedua itu kedudukannya adalah sebagai object pronoun, ya, object pronoun. Dia menggantikan, ya, it takes the place of the word Anissa. Jadi kata Anissa di kalimat pertama, ya, digantikan oleh her, ya, di kalimat
kedua, kedudukannya sebagai objek pronoun. Nah, kalau gitu apa itu objek pronoun? Nah, ini ya. So, object pronoun is a receiver of an action. Kalau subjek tadi adalah yang melakukan. Kalau objek itu yang menerima action, yang dikenai pekerjaan, ya. Contohnya ini tadi. Ya, ini subjek, ya, pelaku. Anissa likes cat. Siapa yang menyukai kucing? Anissa. Orang pelakunya kan. Siapa yang menyukai? Anissa. Tapi kalau di kalimat kedua ini sebagai objek, I always see her. Ya, saya selalu melihat dia. Siapa yang melihat? Saya. Pelakunya kan saya, subjeknya di kalimat kedua. Nah, her ini sebagai objek yang dikenai action. Actionnya apa? See. Siapa yang saya lihat? Dia. Siapa yang melihat? Saya. Ya, tahu bedanya ya. Kalau subjek itu the doer, yang melakukan. Kalau objek itu receiver, ya, yang menerima action. Nah, ini yang saya bilang tadi contohnya. I always see her playing with the cat every day. Ya, see-nya sebagai action, ya, or verb, and then I is a subject pronoun, and then her is an object pronoun, ya. Ini pelakunya, saya, the doer. Melihat, ini actionnya. Her, ini objek pronounnya. Jadi saya melihat dia. Saya selalu melihat dia. Siapa yang melihat? Saya. Makanya saya di sini I menjadi subjek pronoun, the doer. Siapa yang saya lihat? Dia, her. Makanya dia objek pronoun, the receiver of an action. Actionnya see. Oke, ini objek pronoun ya di dalam bahasa Inggris. Ini subjek pronoun, ini objek pronoun. Jadi I nanti kalau dia menjadi objek berubah menjadi me. You tetap, ya. He ketika menjadi objek berubah menjadi him. She kalau dia jadi objek berubah jadi her. It tetap. We kalau dia jadi objek it becomes us. And then they, ya, they if it becomes an object, ya, kita menggantinya dengan kata them. Oke, ini contohnya yang kata me. So I don't understand the homework. Can you help me? Ya kan? Jadi I jadi subjek, ketika jadi objek dia berubah menjadi me. Nggak boleh di sini ditulis can you help I, salah. Yang betul adalah can you help me, karena dia menjadi objek, ya, objek. Contohnya you, kalau you tetap ya, dia meskipun jadi subjek atau objek dia nggak berubah. Contohnya yang subjek ini, you are my best friend. I will never forget you, ya, ini objek. Sorry, ini yang him, ya. Dodo is painting. Ya, Dodo ini kalau kita mau mengganti dengan subjek pronoun, berarti kita ganti dengan kata apa? Kalau subjek pronoun he, betul. Jadi boleh di sini ditulis he ya. Nah, ketika jadi objek, dia berubah menjadi him, bukan he lagi. So his mother is helping him. Jadi objek. Jadi kalau subjek he atau namanya Dodo, kalau jadi objek berubah jadi him. Kalau Miss Dian, ya, Miss Dian jadi subjek, ya, Miss Dian. Kalau dia jadi objek berubah menjadi her. Miss Dian is a good teacher. Boleh kita menggunakan she is a good teacher. Tapi kalau dia jadi objek harus berubah menjadi her. All of the students like her. Nggak boleh kita bilang all of the students like she. Nggak boleh, ya. Karena objek dia berubah jadi her. It tetap ya, meskipun jadi objek subjek tetap. The test is easy. Boleh kita ganti it is easy, boleh. All of the students can do it. Tetap ya. Us nih. We love Miss Diana, ya. She teaches us patiently. Kata we di sini subjek pronoun, ketika menjadi objek pronoun berubah menjadi us. Kami mencintai Miss Diana, menyayangi Miss Diana. She teaches us. Dia mengajari
kami, ya. Us. Nggak boleh kita bilang she teaches we. Nggak boleh, karena dia jadi objek. Oke, yang terakhir. The books are interesting, ya. I like to read them. Nah, the books ini kan objek plural, boleh di sini kita ganti dengan they are interesting. Tapi ketika jadi objek nggak boleh kita ganti menjadi they, nggak boleh. Kalau objek berarti they-nya berubah menjadi them. I like to read them. Okay, that's all my explanation for this topic. Thank you for your attention and see you next time.